Ada Easter egg gitu soalnya Navari out. Ini mah mengikuti anomali yang ada di kolom komentar aja bang. Tiba-tiba kerja. Amin, Bang Golden Red, amin. Alright, this is it guys. Game yang kelima dari gelaran Best of 7 Scream tengah malam. All Star Indo versus Dewa United Esports. Sementara 2 sama ya. Dan sudah ada satu hero yang gue kangen banget sih sebenarnya ngelihat Akai ini nih. Ini Akai zaman gue masih jadi KWL-nya Mobile Legends dapat gratis. Terus gue bantai-bantai di jungler di Five Brothers. Buset. Ya nggak, tuh, tapi nggak ya? Tapi teman-teman kalau misalkan melihat tank jungle yang lucu gitu ya, yang kalian rasa ya ini tidak cocok bermain tank jungle, percayalah teman-teman bahwa caster teman saya yang malam ini itu lebih wadaw main tank jungle-nya ya teman-teman ya. Main tank jungle kayak main assassin, main assassin kayak main tank jungle. Kebalik-balik ya, tapi yang nggak kebalik adalah Emblem Kin kayak biasa. Festival of Blood bareng sama Luka juga. Dan di mid lane udah mulai ada chaotic team fight kayaknya. Ya karena ada Kalea ya, jadi landingnya kuat. Kuat, lihat tuh landingnya. Ya lihat. Kuat banget. Dan kuat. Kita lihat Ya sekuat-kuatnya Akai masih lebih kuat King Pasep. Benar. Baru saja mendapatkan cincin ke-6-nya di jari jemari manisnya. King Pasep lagi-lagi membuat sebuah kejutan selalu ya. Kalau dia pakai Kimi kayaknya jangan ngegeng sendiri deh bang. Mending ngegeng ber-10 dah biar dia mati. Ber-10 bener. Walaupun cincinnya 6 tapi pialanya totalnya ada 7 ya Bung Kornet ya. Jangan lupa ya. Oh iya. Untuk ya Bang Pasep. Iya. Karena terakhir kan Anda juga season 8 nge-cashin dia juara. Nah itu dia. Season 10 sampai 13 final ya RRQ Onyx. Yang ini nih di bawah nih momen Popol and Koopa. Iya, momen 13 menit kelar. Kayak kentang banget gua nge-cash 13 menit. Tapi emang selalu nggak sih game 7 selalu kayak gitu cepat. Woi, digas lagi Moeza. Digas, dihajar, diinjak, itu dia. Tidal strike. Sendirian di depan masih belum dapat level 4 mana? Level 4-nya belum ada sayang sekali. Flicker ke belakang dan itulah yang terjadi Pepe Kito. Oh, Throne of Dream masuk ke arah depan mencoba untuk dapetin trade kill. Idoknya down kah? Enggak ternyata. Masih bisa survive, hanya Luke saja yang down. Turtle yang muncul tapi tidak ada Idok. Kayaknya bukan pilihan yang tepat untuk mereka langsung ke arah Turtle. Ya setuju sih. Tadi sebenarnya kalau Luke mungkin mau nyimpen Thorn of Ruin-nya nggak ada masalah sih. Mungkin bisa dilakuin di fight Turtle. Cuma mungkin karena ada satu opportunity ya, dia dapetin trade kill. Jadi 1 tukar 1 nggak ada masalah. Sekarang setup pulang ke area dari Turtle. Ya tentunya Lukanya juga udah hadir di situ. Nyari orang ternyata nyari ke arah Kin. Tumbang Kin ya. Gak sempat buat dia apa-apain kena final slash. Heavy spin. Ternyata dibuka. Push. Traction pulse. Kombonya connect. Tapi nggak mau terlalu komit karena mungkin objektif yang mereka incar sekarang ke arah Turtle yang pertama. 2 orang di sana tapi Hayabusanya kayak ngelakuin sebuah pergerakan ke arah orange buff. Mirroring yang cukup baik karena melepaskan 1 turtle. Dash. Miss. Untung banget tuh Quad Shadow-nya miss ya. Iya, kalau enggak mungkin bakal dalam ancaman banget nih Skylar nih. Crimson Beacon masih bisa bertahan. 2 orang lagi-lagi. Butuh min 8 untuk ngegeng ke arah Pasep. Idok darahnya setengah. Masih belum ada Choke Slam atau Tsunami Slam. Alberta sudah respot. Oh, Luka. Spin on cooldown. Luka masih mencoba untuk nge-stun tapi hanya terkena 1 saja. Diangkat. Albert is down. Zaman Force di arah belakang. Tapi masih bisa digocek oleh seorang Luka yang tampaknya sekarang tidak nervous lagi walaupun dihujat oleh 50.000 juta orang. Tapi kita lihat di arah mid-nya Idok harus down dengan menggunakan Kalea. Dan tidak ada yang bisa di trade kill-nya. Udah gak sih Luke? Mundur gak sih? Oke. Aman. Susah juga sih buat nge-burst Alice kalau misalkan emang gak ada ultimate pentingnya. Dan Skylar udah punya Sky Pierce by the way. Ini konsepnya mau gimana nih? Mau Sky Pierce 2 orang ya berarti ya, antara Kimi atau Granger-nya mungkin untuk dapetin pesta kill jatuhnya. Cuma dari awal game ya kita bisa lihat lah Bung Warren ini kayak Arlott nih emang dari dulu ya modal sundul-sundul ngestun itu udah langsung jadi combo yang enak banget lah. Makanya dari tadi kan kita bisa lihat Idok jadi korban, Albert jadi korban, Luke juga jadi korban. Jadi ya mau nggak mau ini sebenarnya gamenya cukup imbang. Tinggal nungguin aja nih Hayabusanya mau farming sampai menit berapa nih
Karena so far Hayabusanya lumayan oke sih. Dia dapetin 2 kill dan teamfight lagi. Hasil play. Itu dia pergerakan yang tampaknya mengincar ke arah seorang Pasep. Pasep is shutdown, tershutdown begitu saja. Tapi tampaknya Turn of Freed masih mencoba untuk membalikan keadaannya. Darah Arlotnya juga udah low banget dan langsung tershutdown oleh Alberta. Tapi Akainya masih bisa survive. Ada Ray yang baru saja mendapatkan purple buff. Tapi tampaknya tidak langsung menggerakkan beberapa pergerakan agresifnya. Lebih memilih untuk menahan karena mungkin turtle yang mereka tuju kah? Karena maybe juga udah siap dengan satu Purify, Zaman Force. Ray juga udah siap untuk mengeluarkan Code Shadow-nya. Tapi dihalang. Ayo mau maju atau enggak? Karena itulah dia posisi yang sangat amat baik dari teman-teman All-Star Indonesia. Gila, ini untuk window-nya bagus banget sih biar Ray nggak keluarin Code Shadow. Dan mereka mengincar ke area bottom lane biar menekan maybe lagi, lebih dalam lagi juga. Ini bener-bener 5-man move, ngebiarin Ray farming sendirian di bagian top lane. Karena emang metanya sekarang lebih baik war over farming sih, teamfight over farming. Karena wave minion udah minim banget sekarang dan mid lane bakal di engage. Masih aman banget buat Crimson Okta. Gleam. Yes, masih agak terlalu jauh, tapi itu dia kombonya. Dibalaskan flicker heavy spin for nothing. Dan mungkin akan menjadi korban walaupun ada final slash. Tiba-tiba datang dari atas Skylar, masih ada flicker ke arah belakang. Tapi justru di arah depannya Hayabusa is down. Diamankan oleh seorang Luke. 5 orang masih kokoh, tapi tampaknya harus ditukarkan trade killnya terhadap seorang Luke. Dan ngebuat 1 untuk 1 kecuali Pasep. This is Pasep yang punya 6 cincin FPL. Berhasil dapetin 1 point kill di atas sendirian. Solo kill. Traction Pulse terkena stun. Masih bisa dash ke arah belakang. Atau mungkin kita lihat di sini mereka akan membiarkan Idok yang arah depan sendirian harus tershutdown karena ada satu ultimate Zaman Force dari seorang Maybe. Ini menurut gua satu orang yang bisa mengubah alur teamfight tadi, padahal Dewa udah menang dari segi posisi, menang flank, menang setup. Itu Idok sih. Kalau misalkan kalian notice ya, itu Tsunami Slam-nya ke arah Ray. Ray baru buka Quad Shadow, Ray mau masuk ke arah Shadow Kill. Dia udah siap banget buat setupnya, tiba-tiba ketangkap sama Idok. Dan langsung di Tidal Strike dibanting Hayabusanya, makanya ya setupnya langsung dimenangin sama All-Star Indo. Dan tentu Sunsnya jadi bebas, Sunsnya jadi free hit. Alurnya masih dipegang sama All-Star Indo, tinggal setup lagi kah mungkin yang akan dilakukan sama Luke. Karena Luke sekarang udah punya flicker, tinggal menunggu momentum aja nih untuk bisa membawakan team play-nya lagi. Karena ingat, Area of Effect, Tidal Strike, Thorn of Ruin, ini enak semua sebenarnya buat di follow. Yes. Turtle ketiga sebelum berubah menjadi Lord. Kali ini mungkin akan dikontes Traction Pulse. Crimson Beacon yang cukup baik dilakukan oleh seorang Okta. Sudah mulai datang juga maybe. Mungkin Harith. Satu retribution tapi lihat Luka ke arah belakang terkena stun 3 orang. Drop poinnya cukup manis. Walaupun tiba-tiba ada Arnold yang mencoba untuk mendapatkan satu stunnya, tapi tampaknya tidak ada damage. Kemudian dia harus down. Luka kali ini benar-benar menyala di game yang kelima, Bung KB. Wah, ini benar-benar udah mulai aktif kan. Makanya kayak gue bilang butuh waktu, Bung Cornet. Ternyata cuma butuh 2 game biar nanti chemistry-nya benar-benar online. Mereka udah ngerti team play-nya kayak gimana. Mereka udah tahu selaan masuk keluarnya gimana, covering fire-nya gimana. Dan di game ini udah mulai kelihatan nih team play-nya bener-bener manis banget. Traction Pulse dibuka, team fight dilanjutkan. Sendirian di depan Alberto, tapi lihat lagi-lagi itu dia. Sebuah tanding sangat manis dari seorang Idok. Mencoba untuk mengamankan satu orang. Throne of Ruin lagi-lagi dari seorang Luka yang mahal banget Mediac dan mungkin Savage. Digagalkan oleh King Pasep. It's okay, but it's a wipe out. Untuk teman-teman Dewa United 5-5-nya down, Bung KB. That's a clean game, that's a clean execution. All-Star Indo, terutama buat Idok, targetingnya gila banget. Pak Age, Idok Pak Age. Lihat dikejar lagi, Tsunami Slam lagi. Untungnya masih ada Heavy Slam. Nanti gua suruh epos ya KB. Pesan Zaman Force. Albert yang agak sedikit terangkat barusan ngebuat dia harus tershut dan unstoppable. Granger dari seorang Mbappe, Skylar
berhasil dapetin satu orang, Okta. Woi, Mbappe. Yo. Gue liat updatean story dia sama ininya, fitnya loh. Iya, fitnya. Nah, kan langsung muter bom-bom Langsung gara-gara balik. kornet itu dia. Kita Waduh, Wah, disadap kita guys. Benar. Karena slide ketiga foto dari Skylar adalah Mbappe angkat piala ya guys ya. Iya, Seperti Skylar makanya. yang semalam habis angkat piala juga. Yes, Itu sir. dia. Yes sir. Kita lihat juga trending topik yang terjadi. Anomali yang terjadi. Lordnya udah mulai up. Tinggal menunggu nih. Siapakah yang didapatkan karena tag-nya udah banyak. Dan sekarang Luke udah mulai di-engage. Udah mulai di-pop. Masih aman sih, nggak bakal turn off rin. Wey, final slash. Terlalu jauh kayak dari Kin dan Free Lord. Free Lord, teman-teman ya. Ngebuat sekarang 10 menit 34 detik pertandingan. Diungguli 6k atau 6.000 gold. Perbedaan yang tampaknya ini jauh banget dari game 1-2 yang kelihatannya Dewa bener-bener chemistry mengalahkan segalanya. Tapi ternyata sekarang All Star Indo, efek dari Navari dihujat, Navari out, tiba-tiba draft dan permainan mereka menyala. Ngebuat sekarang win con-nya dipegang oleh teman-teman dari All Star Indo. Tapi belum tahu ya closing game-nya seperti apa ya. Karena kalau kata KB, apapun bisa terjadi di game MOBA. Tergantung Yoi. karena ini adalah game satu momen. Benar itu, Bung KB? Benar sekali Bung Kornet. Apalagi kalau misalkan ini disapu 5-5-nya. Tapi untungnya ya masih ada ready flicker. Kayak susah sih buat nyapu 5-5-nya kalau misalkan Sun Skylar-nya misah kayak gini Bung Kornet. Kayak mereka Iya, udah betul peka sekali. gitu lah gameplaynya kayak gimana ya kan. Mereka nggak mau dempet-dempet. Possible play, title strike. Masih Enggak. ditahan ternyata. Walaupun ada flicker. Mencoba untuk Luka. mengincar ke arah belakangnya. Itu dia Throne of Ruin lagi-lagi dari seorang Luka. Heavy Spin mencoba untuk menggeser satu orang sampai ke base. Halo Albert yang terkena terbawa sampai ke base. Tapi mereka tidak peduli karena Lord sudah shutdown. masuk dan tampaknya sudah mulai mengincar ke arah base-nya. Diangkat Tsunami Slam. Masih ada Coach Shadow. Tapi tampaknya masih ada double kill dari seorang Ray. Mengincar ke arah seorang King Pase dan menyisakan Idok sendirian. What happened All Star Indo? Dapat Wah. banyak banget objektif, tapi mereka harus kehilangan semua nyawanya. 5 orang akan Wipe out. nge-push. Yes, wipe out. Wipe out? Itu dampak dari Heavy Spin yang emang numbangin Albert. Karena di sini Albert emang bener-bener pure tanknya. Apalagi Luka tadi udah ngeluarin Thorn of Ruin. Gamenya langsung dibalikin ternyata. Itu inisiasi udah manis banget net. Dari tadi Wah, kita iya. udah lihat sendiri Luka yang mungkin misinisiasi, masih belum dapat vibes-nya, masih nervous mungkin game pertama. Game kelima kita bisa lihat ini smooth banget gamenya, alurnya bagus banget juga. Dan ini good defense sebenarnya dari Dewa, tapi ya itu yang gue bilang tadi Bung Kornet, hati-hati sama hero moment. Ada Akai, ada Arlot, dan dua-duanya kan hero moment juga nih. Ketika emang dapat momennya dan kebetulan Skylar-nya juga kena zone out, kena shutdown, maybe itu langsung nge-recover team play-nya sehingga damage-nya cukup dan clear-nya juga terjadi tadi. Gila, apapun bisa terjadi. Hawa nafsu harus mulai dikurangin sih. Walaupun memang base-nya udah terekspos, tapi minions wave-nya tuh udah gak ada. Dan bahkan kita lihat juga pergerakan maybe tadi Zaman Force-nya coba untuk nge-clear. Synchro Vision-nya juga bener-bener semua skill yang digunakan sama maybe-nya untuk nge-clear minion-nya. Dan Lord-nya juga terutama. Tapi 12 detik lagi Lord akan muncul. Siapa yang bakal incar? Oh, Akainya terspot. Masih bisa dash cabut ke arah belakang. Nge-clear dulu, cari informasi. Dan tampaknya mereka akan langsung mungkin nge-gank Akainya. harusnya digas sih. Terus Tapi susah dipok sih. dulu ternyata. Pok dulu ya. Ya nggak mau buru-buru sih lebih tepatnya karena takutnya mungkin kalau misalkan nanti kena poke damage yang tinggi bahaya banget. Traction Gas, Pulse. Traction Pulse. Ini dia di trigger aja Crimson Beacon. soalnya. Trigger Wow, aja. udah ada lagi Crimson Beacon. What a play, what a play. Karena emang kalau misalkan dilihat dari Crimson Beacon kayaknya itu cukup mahal bayarannya. Crimson Gleam masih bisa cabut ke arah belakang. Dari seorang Pempe Kito, Luka yang bermain cukup baik sekarang mencoba untuk langsung nge-kiting aja. Tarik ulur manis ke arah Lordnya. Karena tampaknya mereka juga nggak mau terlalu komik. Itu lihat atas, lebih tepatnya bawah sih. Iya. Ini Wave udah maju. Gimana caranya untuk teman-teman All Star Indo hanya nge-kiting dan manfaatin momennya, Bung KB? Ini decisionnya tinggal all in Lord atau all in orang sebenarnya karena udah mulai dapetin momen ternyata dari Moeza. Moeza udah Play? win play-nya. Pasep loh. Itu dia targetnya kemana?
Dan justru malah di arah depan mengincarkan Loh. Oktanya down. Tsunami Slam ya ke arah Hayabusa, dan Hayabusanya juga down dari Granger yang terlalu tebal. Wah, pas dan endgame. Alotnya udah lo, tapi lihat Luka. Lihat Permainan Suns. yang luar biasa. Dan Pasep gak peduli dari war barusan karena dia mau endgame-nya 3-2 di depan mata All-Star Indo. Is Lagi-lagi. too strong di game yang kelima. Lagi-lagi menurut gua satu pemain yang bener-bener mengubah alur yang dari tadinya mungkin gak 100% menang jadi menang, Idok. Tsunami Slam-nya kena Ray lagi, Bung Cornet. Dipeluk terus Hayabusanya gak sempat shadow kill. Dan Suns dia ngelihat opportunity di mana Oktanya udah gak bisa nge-follow dia lagi. Dia mendingan endgame aja, mendingan dia push aja. Bottom lane-nya juga udah kelihatan, window-nya udah kebuka. Dan 1 poin lagi, match point. Ini game 5 sih. Kalau lu tanya ke gue MVP-nya siapa, menurut gue terlalu banyak. Luka bikin momen, Albert gawe, Skylar juga killnya banyak, dapat Maniac, Suns nemuin window-nya. Tapi Idok juga 2 kali ternyata dia ya napetin Hayabusa di momen yang ya emang itu momen seharusnya. Itu momen Halo? yang dimana Hayabusa bisa clutch loh. Iya. Halo? Halo? Ya. Apa lu kek? Ini Luka. Izin, Eh. bisa langsung gas gak? Soalnya Skylar low bet katanya. Boleh. Bapak Boleh, Bom Bom. boleh. Langsungkan saja Bom. kalau gitu Bapak Bom Bom. Oke, sorry ya mas. Kok lu gak pede Elis goblok bisa main padahal. Iya, bagus main lu Luka. Main lu bagus lo. Jago, aman. Udah dapet ya anginnya udah dapet ya anginnya. Aman banget, jago. Nyaman banget, jago. Iya, iya. Anginnya udah dapet ya. Udah yuk Bapak produser, kita berarti langsung saja. Langsung Gas. saja. Side dulu. First pick, Dewa first pick. Oke, Dewa first pick. Oke, baik. Aman aja. Dewa Kayaknya Luka juga udah nggak ini nih, udah nggak sabar nih. Oke, langsung saja gitu. Gak apa-apa sih, kita juga agak telat juga gak apa-apa. Kan mereka masih draft, nanti langsung munculin yang ketiga atau keempat aja. Masukin brand-brand, mancing sponsor. Bisa Bang Letter, kemarin kan ada, tapi gue di ninja sama sponsor bang. MVP-nya Suns lagi ya. Ini langsung ke draft Harusnya. harusnya. Gila Suns.